Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan tentang Twin Flames ya, dan ini untuk Divine Masculine ya. Dan yang nonton pasti Divine Feminine. Oke, Divine Feminine. Kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, studi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, di sini aku pakai baju Chinese ya, baju Cina. Tapi sebenarnya aku bukan orang Cina, ya, aku orang Dayak. Ya. Jadi mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa aku punya baju Cina? Aku juga nggak tahu. Ini waktu aku kuliah dulu di salah satu kota dekat kota tempat kelahiran aku pulang kampung sana sebentar liburan, dan aku jalan-jalan di pasar tradisionalnya, dan aku ngelihat ada orang yang menjual baju Cina ini dan aku naksir. Dan aku suka aja liatnya, dan aku nggak tahu waktu itu memang agak besar ya, dan dulu aku kecil, badan aku kecil kurus. Sekarang aku memang agak berisi ya, jadi dulu aku pakai itu masih kelihatan kecil banget badan aku, sekarang kayak ngepas, dan ya aku nggak tahu masih pas aja dia. Aku pakai ya, so why not aku pakai untuk buat video, untuk bareng-bareng cerita sama kalian ya. Oke, so kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Oke. Fire. Tadi pembacaan Divine Feminine itu lebih ke diri dia, kehidupan dia secara menyeluruh ya, nggak terlalu ada masuk energi Divine Masculine. Dan di sini ada When, sorry for the noise. Lalu ada Celebration, dan ada Decision. Dia udah capek memperhatikan kamu dari jauh ya, Divine Feminine, Divine Masculine udah capek, dan mau nggak mau dia berusaha untuk menjangkau kamu lagi, berusaha untuk mendapatkan hati kamu lagi. Jadi aku melihat dia berusaha banget untuk menghubungi kamu ya, walaupun aku melihat reaksi kamu nggak seperti yang dia harapkan ya, tapi kamu akan melihat gimana reaksi dia. Sangat-sangat dia mau ngasih lihat kalau dia nggak pernah lupa. Dia selalu ingat apapun, semua hal di dunia ini tentang kamu, dia ingat segalanya ya, dan dia nggak mau untuk kamu lupakan dia. Itu tujuan dia sekarang, setidaknya agar kamu melihat kalau dia berusaha, walaupun dia cukup kecewa karena kamu nggak melihat perhatian dia, apa yang dilakukan, dia katakan sama kamu ya, karena mungkin kamu udah selesai, kamu nggak lagi marah, nggak lagi benci, cuman kamu udah selesai dengan urusan di masa lalu. Kamu ngerasa udah cukup, aku nggak mau lagi ya, karena apapun yang terjadi ya, kamu udah menerima apapun yang terjadi sekarang, keadaannya gimana ya, kamu happy, bahagia dengan apapun yang kamu jalani. Tapi ya itu tadi, ini yang aku sangat nggak suka ya, terutama kebanyakan dari kita. Aku pun dulu kayak gitu ya, kayak energi Divine Masculine gini. Kalau kita sayang, suka sama seseorang, kita menginginkan orang itu membalas cinta kasih sayang kita ya, dengan sesuai yang kita mau. Tapi kita lupa tentang perasaan dan emosi kamu. Ini yang menjadi tendensi Divine Masculine. Dia mikirin perasaan dia, emosi dia aja, tapi gimana perasaan kamu, dia belum tentu mengerti. Yang penting kamu ada di dekat dia, happy bareng dia, ada di samping dia, ya udah cukup. Tapi untuk benar-benar tahu perasaan kamu, ya dia nggak tahu, dia nggak ngerti ya. Okay. So kita lihat
oracle-nya ya. Ada satu jatuh, ntar kita ambil. Oke. Mau jatuh lagi. Look inside yourself. Sih, perhatikan terhadap diri kamu sendiri. Apa yang kamu mau, kamu inginkan divine masculine, dan kamu udah ngasih lihat apa yang kamu mau. Yang aku mau adalah hidup sederhana, hidup cinta dan kasih yang sederhana, dan nggak mau yang berlebihan seperti yang dulu. Ya sih, reflection. Kamu pengen hidup hanya untuk kamu, dan di sini aku melihat ya, aku ngerasakan keegoisan divine masculine ya memang sudah sangat mendarah daging sih. Dia ngelihat kamu di luar kontrolnya dia, jadi dia berusaha untuk mengontrol kamu lagi ya. Karena gimana caranya mengontrol kamu ya dengan memiliki kamu, bersama dengan kamu ya. Karena dia takut semakin kamu bebas, ibaratnya kamu bisa memilih apapun, semakin kamu akan di luar kontrolnya dia. Jadi dia ngasih lihat keberadaan dia ke kamu sih. Aku udah berubah, aku gak kayak yang dulu lagi ya, aku pengen cinta dan kasih sayang, aku rindu sama kamu, semua hal tentang kamu itu sangat mendalam sampai sekarang aku gak bisa lupakan. Ini yang dia pengen bilang sama kamu ya. Tapi aku melihat ya kayak sudah gak mau untuk ya, cukup tahu aja ya. Bagi seorang divine feminine, you may not always understand why certain things happen, but there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon reveal. Ini ngasih lihat ya, energi transformasi besar-besarannya seorang divine feminine benar-benar mengubah hidup divine masculine yang ngerasa gak bisa lagi menjangkau kamu, gak bisa lagi menuju kamu, karena memang kamu udah di luar kendalinya dia, udah di luar harapannya dia. Jadi dia takut banget untuk kehilangan kamu. Dia pengen ngasih lihat kalau dia sangat menginginkan kamu, mengharapkan kamu ya. Dia memberikan kode-kode ya terhadap kamu. Niat dia yang paling utama adalah ngasih lihat kamu dia gak akan kemana-mana, dia stay. Mau kamu gak mempedulikan dia, kamu mau gimana, dia ada di samping kamu. Dia masih mengharapkan kamu, menginginkan kamu ya. That's it. Tapi aku melihat perlahan dia akan menunjukkan diri dia, niat dia, harapannya dia. Kenapa dia semakin dekat untuk menghubungi kamu, bersama dengan kamu, menginginkan kamu? Karena dia tahu ya, ini sebenarnya aku udah ngomong sebelumnya berapa kali, aku ngerasain banget memang divine masculine ngerasa kamu udah gak sendiri, kamu udah ya, kamu akan bilang atau kamu mungkin udah bersama orang lain, atau kamu akan bertunang untuk menikah dengan orang lain. Itu yang gak dia terima, itu yang gak bisa dia mengerti dalam hidup dia, kenapa harus terjadi seperti itu ya. Dan dia gak mau kalau ini terjadi ya. Dia berharap sekali ya, ini hanya mimpi buruknya dia. Dan untuk memastikan itu ya, dia perlu datang ke kamu kan, perlu menghadiri, misalnya ya, memperlihatkan kehadiran diri dia dalam hidup kamu agar kamu gak lupa. Dia pengen mengingatkan kamu kenangan bersama dia, cinta sayang bersama dia. Tapi aku lihat kebanyakan dari kalian udah enggak merasakan apa-apa lagi tentang dia. Kamu udah memutuskan untuk enggak. Kenapa? Sebelum ini hidup kamu udah sangat-sangat kecewa, sangat-sangat sakit dengan apapun yang udah dia lakukan. Dan sekarang kamu harus berjuang atau bersama dengan seseorang yang notabene ya menyerah sama kamu sebelumnya dan kembali ya. Gimana hati kamu bisa menerimanya coba sih ya. Ada energi kok kayak aku ini gak ada harga dirinya dulu ya di mata kamu ngerasanya gitu divine feminine. Dan sekarang kamu datang like nothing happens between us gitu, kayak gak ada yang terjadi apapun di antara kita. Dan ya, jadi aku bisa ngelihat
kamu, bagi sebagian dari kalian yang udah masukin spiritualitas, kamu nggak terbawa ego masa lalu kamu, ya it was nice, it was amazing, kayak kamu ya dulu membahagiakan, amazing bersama dengan kamu, tapi itu juga luka terdalam untuk aku, dan aku memilih untuk nggak menutupi diri aku dengan kebahagiaannya dan melupakan kesakitannya. Aku pengen real, nyata, kalau memang iya bahagia dan juga nyakitin, dan kesakitan itu udah merubah aku bukan lagi menjadi orang yang sama, menjadi orang yang saat ini, ya, yang kamu lihat, dan aku nggak ingin lagi ada di posisi itu, ya. Udah cukup, ya. Ini bukan waktunya, bukan saatnya lagi untuk mengingat-ingat itu, ya, karena sebagian dari mereka di Divine Masculine memang nggak benar-benar berubah. Mereka ada niat untuk mendapatkan kamu aja, untuk kamu kembali, setelah itu ya dia kembali lagi ke energi lamanya dia. Ingat, ya seperti aku bilang, ego dia udah ya mendarah daging dalam diri dia, dalam hidupnya dia. Jadi gimana kamu bisa merubah seseorang yang seperti ini, ya. Dan dia menyadari ternyata cinta dan kasih sayang kamulah yang begitu tulus dalam hidupnya dia, ya, yang nggak pernah dia rasakan, ya, bersama orang lain. Dan gimana dia bisa mengganti itu semua dengan penyesalan seumur hidup, ya dia nggak akan bisa menerimanya, gitu ya. Ini menyakitkan, sangat menyakitkan, ya sih, ya. So apapun yang terjadi, dia ngerasa dia akan selalu mencintai, menyayangi kamu, dan dia ingin menjaga kamu. Dia akan menanti kamu sampai kapanpun, walaupun ya kamu gak ngelihatnya. Jadi ya pilihan ada kembali lagi di tangan kamu, Divine Feminine. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya. Bye bye.